Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan kursus bahasa dari Pratikum Basis Data Introduction. Halo semuanya, terima kasih telah bergabung dengan presentasi kami hari ini. Kami sangat senang bisa memperkenalkan proyek web kursus bahasa yang kami telah kembangkan. Perkenalkan, nama saya Adam Surya Kencana dengan NIM 235081101. Dan ada Satria Radi Pratama, teman saya dengan NIM 235081103. Dan ada teman saya lagi, Jibal Jabani Priadi dengan NIM 235081116. Saya di sini akan duluan ya, kursus bahasa. Nah, kursus bahasa ini memiliki dua, ada aksesibilitas dan interaktivitas. Di sini ada aksesibilitas. Aksesibilitas ini apa? Aksesibilitas di kursus bahasa ini tuh apa? Aksesibilitas di sini tuh kayak web kursus bahasa yang memungkinkan peserta untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat atau tidak dapat menghindari kelas fisik dengan materi yang telah tersedia secara online. Peserta dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Nah, interaktivitas di sini apa? Platform web khusus bahasa sering kali dilengkapi dengan fitur-fitur seperti kuis, forum diskusi, dan latihan berbasis permainan. Ini tidak hanya membuat proses belajar menjadi lebih menarik, tetapi juga mendorong keterlibatan aktivitas dari peserta. Dengan cara ini, peserta dapat berlatih bahasa secara langsung, berinteraksi dengan sesama pelajar, dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif, yang semuanya sangat penting untuk penguasaan berbahasa yang efektif. Nah, di sini ada entitas. Entitas di sini ada instruktur, peserta, jadwal, kursus, sama pendaftaran. Nah, di instruktur di sini ada atribut. Atributnya apa aja? Di sini ada ID, instruktur, nama instruktur, pengalaman, dan keahlian. Terus di peserta ada atributnya, ID peserta, nomor telepon, email, alamat, dan status pendaftaran. Di jadwal ada ID jadwal, jam mulai, jam selesai, hari, dan ID kursus. Di kursus ada atribut ID kursus, nama kursus, harga, durasi, level kursus, ID kursus. Terus di pendaftaran ada atributnya, ID pendaftaran, tanggal pendaftaran, ID peserta, dan ID kursus. Kita lanjut. Di sini juga ada relasi. Relasi ini ada instruktur ditangani jadwal, terus peserta memiliki pendaftaran merujuk ke kursus, jadwal mempunyai kursus gitu. Terus kayak instruktur ditangani jadwal, ini instruktur dapat menangani banyak jadwal dan setiap jadwal hanya ditangani oleh satu instruktur. Relasi ini bersifat satu ke banyak. Terus ada peserta memiliki pendaftaran, peserta dapat melakukan banyak pendaftaran dan setiap pendaftaran hanya dilakukan oleh satu peserta. Relasi ini bersifat satu ke banyak atau satu ke M. Terus ada pendaftaran merujuk ke kursus. Setiap pendaftaran merujuk pada satu kursus dan satu kursus dapat memiliki banyak pendaftaran. Relasi ini bersifat satu ke banyak atau satu ke M. Gitu. Terus ada jadwal mempunyai kursus.
Nah, di sini setiap jadwal memiliki satu kursus dan satu kursus dapat memiliki banyak jadwal. Relasi ini bersifat satu ke banyak atau satu ke M. Nah, di sini ada catatan. Catatan di sini ada atribut ID merupakan primary key pada masing-masing entitas. Terus relasi ditangani menunjuk hubungan instruktur dengan jadwal. Terus ada relasi memiliki menunjukkan hubungan peserta dengan pendaftaran. Relasi menunjukkan hubungan pendaftaran dengan kursus. Terus relasi menunjukkan hubungan jadwal dengan kursus. Terus kita akan lanjut ke PHP-nya dulu ya. Nah, di sini ada PHP-nya. Ini PHP untuk indeks PHP-nya. Di sini ada HTML juga untuk menyesuaikan pada si kursus bahasanya. Terus di sini ada jadwal. Di sini ada jadwal. Nah, di jadwal juga sama di sini menggunakan HTML juga. Jadi di sini tuh terdapat PHP sama HTML, terus di instruktur juga ada instruktur juga sama menggunakan PHP dan sebagian lagi menggunakan HTML dan HTML CSS juga ini. Terus kita lanjut ke instruktur. Nah, instruktur juga sama PHP dengan HTML CSS. Terus di ini yang kursus. Nah, di kursus juga ini lah. Ada delete gitu. Terus delete from where kursus. Ini untuk tombol menghapusnya. Dan ini untuk mengedit. Di sini pada update data gitu. Terus menampilkan data. Nah, ini untuk tampilannya menggunakan HTML dan CSS. Terus ini pada pendaftaran. Nah, di pendaftaran sini sama sih, gak jauh beda. Terus yang terakhir ada PHP. Ini untuk koneksi ke database gitu. File server name localhost itu untuk server. Nah, ini untuk membuat koneksi. Terus ini untuk memeriksa koneksi. Terus menangani aksi tambah. Menghapus sama kurang gak jauh beda setiap codingannya dari codingan awalnya. Kita lanjut ke ini ya. Sebenarnya ada dua.
Nah, kita lanjut ya. Di sini untuk tampilan awal menu kursusnya, di sini ada data instruktur. Nah, ini untuk memasukkan nama, terus keahlian, pengalamannya berapa tahun gitu. Nah, di sini juga pakai spinner. Terus ada di sini ada FC, ini untuk mengedit. Di sini juga bisa mengedit, mau dirubah juga bisa, terus sama dihapus juga bisa. Terus ada data kursus. Nah, data kursus juga di sini sama kayak tadi, kayak kursus, durasi, harga, di instruktur. Di sini juga bisa mengedit. Kita lanjut ke menu data pendaftaran. Di sini data pendaftaran ID, ada ID peserta. Ini tuh dari sini, data peserta dulu. Nah, nanti ini ada ID peserta, nomornya nomor berapa. Nanti baru data pendaftaran. ID kursusnya mau berapa. Nah, ini ID kursusnya. Jadi data peserta, data kursus, terus ini tanggal berapa, terus status pendaftarannya juga apa gitu. Di sini juga bisa mengedit, jadi mau apa, mau diganti bisa, misalkan mau ke bahasa Cina menengah, bahasa Korea menengah gitu, bahasa Thailand menengah bisa gitu. Terus di sini juga ada data jadwal. Nah, di sini data jadwal juga bisa ditambahin, terus tambah jadwal gitu. Terus di sini juga bisa mengatur untuk waktunya, mau pagi atau malam bisa. Nah, di sini juga terdapat ID jadwal gitu. ID jadwal ini mah nggak ngaruh sih. Terus ini ID khususnya kayak ini untuk bahasa Korea, ini untuk bahasa Mandarin, ini untuk bahasa Thailand, terus ini untuk bahasa Korea lagi. Terus di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Terus jam mulainya jam 9, jam 10, jam 2, sama jam 1. Nah, ini untuk jam selesainya di sini juga sama bisa mengedit, ya sama bisa menghapus. Tuh, kita juga bisa menghapus langsung hilang. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan belum eh, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya, Satria Radi Pratama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Adi Pratama dengan NIM 23500811103. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD yang telah kami buat. Nah, di sini kami memiliki 5 entitas. Yang pertama ada entitas peserta, yang kedua ada entitas pendaftaran, yang ketiga ada entitas kursus, yang keempat ada entitas jadwal, dan kelima ada entitas instruktur.
Nah, pada entitas peserta ini kita memiliki 5 atribut. Yang pertama yaitu ada atribut email, nomor telepon, ID peserta, nama peserta, dan alamat. Pada entitas peserta ini memiliki hubungan one to many, di mana eh, pada satu peserta dapat melakukan beberapa banyak pendaftaran. Nah, di sini selanjutnya ada entitas pendaftaran memiliki 5 atribut, yaitu yang pertama status pendaftaran, ID peserta, ID pendaftaran, ID kursus, dan tanggal pendaftaran. Pada entitas pendaftaran ini memiliki hubungan one to one, yang dimana entitas pendaftaran dapat melakukan eh, pendaftaran dan merujuk pada satu kursus. Yang selanjutnya yaitu ada entitas kursus. Entitas kursus ini memiliki 6 atribut. Yang pertama ada durasi, harga, nama kursus, ID instruktur, dan level kursus. eh, yang dimana ID kursus ini memiliki hubungan one to many terhadap entitas jadwal, yang dimana ID kursus mempunyai beberapa banyak jadwal. Selanjutnya ada entitas jadwal. Entitas jadwal ini memiliki 5 atribut juga. Yang pertama ada ID kursus, hari, ID jadwal, jam mulai, dan jam selesai. Yang dimana ID entitas jadwal ini memiliki eh, hubungan many to one dengan entitas instruktur. Yang dimana entitas jadwal ini dapat ditangani oleh satu instruktur. Nah, yang terakhir di sini ada entitas instruktur memiliki empat atribut. Yang pertama nama instruktur, ID instruktur, pengalaman, dan keahlian. Sebenarnya semua entitas ini bisa nyambung, eh, semuanya itu bisa nyambung. Sudah sekian. Selanjutnya, nah di sini kita lanjutkan pada menu. Nah, sebentar ya. Di sini yaitu pada menu kursus bahasa. Nah, pada menu ini gambar tersebut menggambarkan sebuah antarmuka pengguna atau user interface dari sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola kursus bahasa. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan tampaknya merupakan sebuah aplikasi web sederhana. Di sini ada tombol data instruktur, data kursus, data pendaftaran, data peserta, dan data jadwal. Tombol-tombol tersebut mewakili bagian atau fitur yang berbeda untuk mengelola berbagai aspek kursus seperti instruktur, kursus, pendaftaran, peserta, dan jadwal. Nah, gambar tersebut menunjukkan antarmuka halaman web sederhana untuk mengelola kursus bahasa menggunakan PHP. Ini menawarkan berbagai
fungsi melalui tombol untuk mengakses berbagai bagian dari sistem manajemen kursus. Nah, fungsi-fungsi tersebut ini eh, fungsi-fungsi tersebut ini ya bisa terlihat dapat ada data instruktur dan lain-lain. Kesimpulannya, sistem ini manajemen kursus bahasa yang digambarkan dalam gambar tersebut untuk merupakan sebuah alat yang berguna untuk membantu dalam penyelenggaraan kursus secara efektif dan efisien. Dengan terus dikembangkan, sistem ini dapat menjadi solusi yang komprehensif untuk berbagai kebutuhan dalam pengelolaan kursus. Selanjutnya, nah, pada menu ini ada data infrastruktur. Eh, bentar. Gambar tersebut merupakan sebuah formulir input dan sebuah tabel data. Kedua komponen ini mempunyai kedua komponen ini umumnya ditemukan dalam sistem manajemen data, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan data instruktur. Fungsi utama pada sistem ini yaitu manajemen data, pendaftaran peserta, pelaporan, dan komunikasi. Di sini juga terlihat ada contohnya ya. Nah, seperti di sini ada Adam Surya Kencana. Ini contoh yang telah kita coba. Keahliannya itu bahasa Korea, pengalamannya 5 tahun, dan ini untuk menghapus si ID tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Baljamali Priyadi dengan NIM 235008116. Di sini saya akan menjelaskan dari proyek 3. Dari proyek 3 sendiri ada beberapa inputan. Contohnya nama kursus, yaitu input untuk memasukkan nama kursus. Yang kedua ada level kursus, input untuk memasukkan level kursus. Ketiga ada durasi inputan untuk memasukkan durasi kursus dalam waktu menit. Yang keempat ada harga, input untuk memasukkan harga kursus. Yang terakhir ada ID instruktur. ID instruktur input untuk memasukkan ID instruktur khusus, yaitu dari halaman yang sebelumnya. Terus ada tombol juga di sini, tombol tambah kursus, yaitu untuk menambahkan data kursus baru. Di dalam tabel ada beberapa tabel juga, kolom. Yang pertama ada ID untuk ID unik setiap kursus. Yang kedua ada nama kursus, nama untuk kursus tersebut. Yang ketiga ada level kursusnya. Terus ada durasi juga, durasi kursus dalam menit. Ada harga kursus, ID instruktur juga ada. Terus ada aksi merupakan
tombol yang bisa untuk mengedit atau menghapus data kursus. Selanjutnya, project 4. Project 4 juga berisi tentang data pendaftaran. Dalam project 4 juga ada beberapa inputan. Yang pertama, ID peserta, terus ada ID kursus, ada tanggal pendaftaran, tanggal juga menggunakan tanggal yang ada bulan, hari, dan tahun. Terus di data pendaftaran, terdapat formulir untuk menambahkan data pendaftaran baru. Data terdiri dari ID pendaftaran, nama peserta, nama kursus, tanggal pendaftaran, status pendaftaran, aksi yang edit dan hapus. Terus tabel data menampilkan data pendaftaran yang sudah ada. Setiap baris tabel mewakili satu data pendaftaran. Tabel memiliki 6 kolom. Sini juga project 5 tentang data peserta. Di project 5 sendiri juga ada beberapa inputan, yaitu ada 4. Yang pertama nama peserta, yang kedua alamat, terus nomor telepon dan email. Ada juga tombol tambah peserta. Di dalam tabel sendiri ada kolom ID peserta, kolom nama peserta, kolom alamat, nomor telepon, email, dan aksi. Terus ada juga paling bawah yaitu tombol kembali ke menu, yaitu untuk kembali ke halaman utama. Terakhir di sini ada project 6. Project 6 yaitu bersih tentang data jadwal. Formulir penambahan jadwal. Terdapat formulir untuk menambahkan data jadwal dengan kolom ID kursus, hari, jam mulai, dan jam selesai. Terdapat tombol tambah jadwal untuk menyimpan data yang diinputkan. Tabel tambah jadwal, tabel data jadwal. Tabel berisi data jadwal yang sudah tersimpan dengan kolom ID jadwal, ID kursus, hari, jam mulai, jam selesai, dan aksi. Pada kolom aksi terdapat tombol edit dan hapus yang memungkinkan pengguna untuk mengedit atau menghapus data jadwal yang terkait. Terus ada tombol navigasi, yaitu untuk kembali ke menu dan untuk kembali ke halaman menu utama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.